Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan materi terkait dengan hadis berkaitan dengan wanita. Dengan buku yang kita pakai adalah Umdatul Mar'ah, ada matan hadis dan syarahnya. Kemudian sebagai pelengkap saya menggunakan ada buku 300 dosa yang diremehkan oleh wanita. Pada kali ini akan kita bahas hadis ke-13 ya. Hadis yang ke-13 di sini sudah saya tuliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Ani Bani Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-wasilata wal mustawsilata wal washimata wal mustawshimah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita ya. Di sini tipe wanita tukang menyambung rambut, maksudnya adalah wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta disambung rambutnya. Dan mustausilah itu adalah yang minta disambung ya. Wal washimah di sini adalah wanita yang menato dirinya. Wal mustaushimah adalah wanita yang meminta ditato seperti itu. Jadi laknatnya di sini bagi yang menyambung rambutnya, juga yang meminta disambung, yang bertato dan juga yang meminta ditato. Baik, ada hadis yang lain ya. Di sini redaksi hadisnya sama Bukhari Muslim, hanya saja lafadznya sedikit berbeda. Ani Bani Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-washimata wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirati khalqallah. Jadi sini yang artinya adalah Allah melaknat wanita-wanita yang menato. Kenapa wanita-wanita? Karena di sini sighahnya jamak ya, al-washimat, wanita-wanita yang menato dan meminta ditato. Kemudian an-namisat ya, wal mutanammisat itu mencukur alis dan meminta dicukur alisnya. Kalau di hadis yang sebelumnya tadi tidak disebutkan ya mencukur alis. Nah, di sini ditambahkan mencukur alis dan yang meminta dicukur alisnya. Artinya meminta bantuan orang lain untuk mencukurkan dirinya, alisnya gitu. Wal mutafallijat ya, merenggangkan gigi untuk keindahan ya, untuk kecantikan, keperluan agar terlihat lebih cantik, terlihat lebih lebih cantik gitu ya, lebih indah. Maka ini termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini disebutkan Imam An-Nawawi menjelaskan dalam syarah Muslim bahwasanya al-washimah ya, washimah itu adalah wanita yang menusukkan jarum ya. Artinya wanita yang menato ya. Biasanya menato itu kan menggunakan alat ya semacam jarum ya, biasanya ditusukkan ke badan tergantung permintaan di mana, di areal mana gitu ya, atau benda tajam dan semacamnya ya, bisa di telapak tangan, di pergelangan tangan dia, bahkan di bibir kadang ya, dan bagian-bagian tubuh wanita yang lainnya gitu ya, hingga mengalirkan darah. Nah, setelah itu bagian tersebut diisi dengan serbuk celak mata atau kapur yang kemudian bisa menghasilkan warna lain ya, tato gitu ya. Nah, kalau dalam mustaushimah di sini adalah wanita yang minta ya diperlakukan seperti itu, artinya dia meminta bantuan. Nah, hukum bantuan ini pun juga haram. Nanti kita bahas di faedah hadisnya ya. Nah, di sini ada minal fawaid al-muta'alliqah bi maudhu' al-hadis ya. Jadi bahwasanya anna zinatal mar'ati laha dawabit fi syara' tadbituha ya.
Ini secara teks saya ambilkan yang ada di buku Umdatul Mar'ah ya, bahwasannya wanita ini dalam berhias itu ada dawabit. Dawabit itu ada aturannya gitu ya. Aturannya artinya syariat ini tidak membiarkan begitu saja wanita berhias sesuai dengan keinginannya, tentu tidak ya. Di sini syariat Islam, karena kita sebagai seorang muslimah kita hendaknya mengetahuinya ya. Kita harus tahu rambu-rambunya, kira-kira hal ini boleh atau tidak ya, itu boleh tidak ya, kita harus mengetahuinya. Jadi yang nomor 2 di sini adalah annal washma minaz zinati walakinahu muharramun ya. Al washma seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, al washmah itu adalah tato ya. Jadi tato itu merupakan termasuk perhiasan ya, berhias, namun berhias yang diharamkan begitu. Karena disebutkan dalam redaksi hadis tadi dengan lafaz laknat ya, mendatangkan laknat. Laknat itu apa sih? Laknat itu adalah bu'dun 'anir rahmah. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melaknat sesuatu artinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan Rasulnya. Artinya ya berbuatan dosa dan bahkan merupakan dosa besar begitu, karena ada doa laknatnya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi andal wasmah, tato ini merupakan perhiasan, namun ya alat berhias, namun dia diharamkan oleh syariat. Dan yang ketiga di sini anna tasrih asy-sya'ri nau'un minaz zinah. Jadi mengurai atau memanjangkan rambut ya, itu merupakan berhias juga, merupakan perhiasan bagi seorang wanita tentunya ya, bagi wanita. Adapun laki-laki tentu hal ini akan menyerupai wanita ya. Laki-laki tidak boleh bertasyabuh dengan wanita ya. Artinya memanjangkan rambut sewajarnya sebagaimana laki-laki ya, kira-kira mungkin sebahu ya, atau kira-kira ya tidak sampai panjang sebahu ya, sebagaimana rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan juga agak sedikit panjang namun tidak terlalu panjang gitu. Artinya kalau panjang sampai bahu sampai ke belakang itu kan identik dengan wanita, maka bagi laki-laki hal ini tentu tidak diperbolehkan begitu ya. Yang keempat, an-tazayyun bi tasrih asy-sya'ri jaizun ma lam yasil ila haddil wasl. Jadi mengurai rambut atau memanjangkan rambut bagi seorang wanita itu jaiz, diperbolehkan selama tidak sampai menyambung. Jadi kalau dia menyambungnya maka termasuk dalam hadis tadi, dia bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi laknat di sini adalah dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal bagaimana mungkin ya, kita saja hari-hari kita berdoa memohon ampun, memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai ya sadar dan tidak sadar ternyata perbuatan kita telah mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah berhias namun kita tidak mengetahui rambu-rambunya ya, seperti mencukur alis ya, kemudian menyambung rambut ya, baik dengan rambut palsu ataupun rambut asli ya, karena ada sebagian semacam wig gitu ya yang saya tahu, itu ada yang rambut asli, ada yang rambut sintetis ya, rambut artinya bukan rambut asli, apapun itu jenisnya tetap tidak diperbolehkan, hukumnya adalah haram ya, seperti memakai konde ya dan lain sebagainya. Nah, ada yang bertanya, bagaimana dengan menyambung mengenakan maskara ya, atau bulu mata ya, bulu mata buatan, Allahu a'lam, yang saya coba pelajari itu juga termasuk menyambung rambut. Kenapa? Karena hadis di sini an-namisat ya, menyambung rambut, mustausilah ya, mustausilah tadi disebutkan di situ umum ya, hadisnya umum ya, tidak hanya rambut yang di kepala tapi setiap rambut yang ada ya. Jadi menyambung rambut apapun ya, termasuk adalah rambut bulu mata, itu juga tidak diperbolehkan, artinya diharamkan ya, meskipun hanya sebentar, keperluan berhias untuk misalnya untuk pengantin ya, untuk keperluan misalnya ada acara
wisuda, acara apapun itu gitu ya, maka hendaknya kita tahu rambu-rambu, tahu aturan syariat, bahwasanya itu adalah termasuk yang diharamkan, termasuk yang dilarang oleh syariat, agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan secara tidak kita sadari. Jadi kita berdoa Allahumma arhamna ya, Allahumma ighfir lana ya. Kita berdoa agar mendapatkan rahmat, agar mendapatkan maghfirah. Namun ternyata ya secara tidak sadar perbuatan kita telah mendatangkan laknat. Maka hal ini sangat tidak bertentangan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah an-wasl sya'ri al-muharram lahu surah mukhtalifah ya. Jadi menyambung rambut itu macam-macam ya. Dari zaman ke zaman itu berbeda-beda ya. Kalau zaman dulu pasang konde gitu ya. Kalau zaman sekarang ya pakai wig gitu ya. Macam-macam lah ya. Kemudian ada pasang bulu mata tadi ya. Kalau zaman dulu itu belum ada. Kemudian yang ke-6 ya, an-wasla sya'ri wal washmi minal kabair ya. Menyambung rambut, bertato, kemudian mencukur alis, itu termasuk kabair, dosa besar ya. Kenapa? Karena di situ lafaz laknat. Laknat itu jelas ya. Allah melaknat, Rasulullah melaknat. Artinya perbuatan itu adalah kemaksiatan dan dosa besar ya, harus ditaubati taubatan nasuha betul-betul. Kemudian yang ketujuh adalah anal la'nah al-warid ya, bahasanya lafaz laknat atau kalimat laknat yang ada dalam hadis ya, itu menunjukkan umum ya, keumuman, bahwasanya orang yang menyambung dan minta disambung, orang yang mentato dirinya sendiri atau minta ditato orang lain ya, berikut orang yang membantunya ya. Orang yang membantunya itu termasuk dilaknat. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam surahnya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ada larangan kita untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan haram ya, dalam kemaksiatan. Maka mentato orang lain ya, menyambungkan rambut orang lain, mencukurkan alis orang lain ya, merenggangkan gigi orang lain ya, ini termasuk di dalam hadis. Jadi bisa mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir di sini anna fi hadzal la'nun anna fi hadzal la'n dalilan ala hurmati ta'awun 'alal batil. Jadi tadi ya, ta'awun 'alal batil, saling membantu dalam perkara yang batil ya, kemaksiatan itu termasuk yang diharamkan dan semuanya akan mendapatkan laknat ya. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk wanita muslimah yang jeli terhadap hal syariat. Artinya kita tidak hanya mengejar kecantikan ya, bagaimana kita terlihat cantik dan sebagainya, namun kita juga harus memperhatikan rambu-rambunya agar kita selamat dari hal-hal yang tentunya yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah ya. Nah, ini di belakang ada rangkuman dari fawaid yang tadi kita sebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, sedikit di sini saya tambahkan terkait dengan tato ya. Jadi membuat tato di sini ada 2 catatan yang perlu kita ketahui bersama ya. Yang pertama ada bahwasanya membuat tato di kulit itu menimbulkan efek berbahaya tentunya bagi kesehatan ya. Menurut Dr. Abdul Hadi Muhammad Abdul Ghaffar, konsultan penyakit kulit dan kelamin, beliau menjelaskan bahwasanya benda-benda asing yang masuk ke dalam kulit ya, ke kulit itu menimbulkan alergi pada kulit. Jika benda yang masuk ya mengandung bahan-bahan berminyak, maka akan menimbulkan kanker pada kulit. Subhanallah ya. Na'udzubillah. Begitu pula penyakit jarum yang menyuntikkan ya, yang jarum yang menyuntikkan ke dalam kulit tadi bisa menularkan penyakit hepatitis dan AIDS ya. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua adalah ya, akhir-akhir ini muncul jenis tato yang sedikit berbeda ya, semacam henna itu ya. Jadi
tato yang dicetak dan digambarkan di kulit ya, seperti henna itulah ya. Maka yang tidak mengandung tidak seperti menyakiti kulit, menyakiti dengan jarum atau benda tajam tadi, maka dalam hal ini tidak membahayakan kulit ya, maka tidak apa-apa dan termasuk mubah ya, tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Kalau yang pertama tadi kan jelas ya, menyakiti ya, menzalimi diri sendiri dan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang semacam henna ini boleh ya, dan tentunya sewajarnya begitu ya. Artinya bagi teman-teman yang sudah menikah mungkin ingin berhias untuk suaminya, maka dipersilahkan gitu jika suaminya menyukainya ya. Maka mungkin bagi teman-teman yang belum menikah, maka kita pun juga harus tahu rambu-rambunya, karena kita sebagai seorang wanita hendaknya kita tidak menampakkan perhiasan-perhiasan yang bisa menggoda orang lain begitu ya. Dan ini yang disebutkan di dalam fikih sunnah wanita ya, karya Abu Malik yang pernah kita bahas juga. Allahu a'lam, mudah-mudahan yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.